Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Wiola Delia, NIM 307018000144. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang telah disampaikan oleh Sindu. Dan sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya akan membacakan 3 pertanyaan pula yang telah saya ajukan pada pertemuan minggu lalu. Yang pertama, dalam strategi pencapaian visi psikologi Islam yang telah disebutkan yaitu adanya pertemuan-pertemuan ilmiah. Pembahasan dalam pertemuan apa yang memperkuat dalam memenuhi syarat menuju masa baru. Kemudian yang kedua, fitrah merupakan suatu kebenaran monistik, yaitu artinya suatu konsep metafisika dan teologi bahwa hanya ada satu substansi dalam alam. Namun, pembicaraan berkenaan fitrah dalam psikologi belakangan ini tidak dipahami secara benar, khususnya dalam barat. Bagaimana cara kita sebagai mahasiswa psikologi menjelaskan ke orang awam agar mudah dimengerti? Dan yang ketiga, pada slide tertulis ada 3 kolbu. Seiring dengan berjalannya waktu, apakah ada kemungkinan untuk munculnya atau bertambahnya kolbu baru? Kemudian saya akan menjawab 3 pertanyaan yang telah disampaikan oleh Sindu. Pertanyaan pertama, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis kolbu. Ada kolbu salim atau hati yang sehat, adalah hati yang sehat dan bersih dari setiap nafsu yang menentang perintah Allah dan setiap penyimpangan yang menyalahi keutamaannya. Kemudian ada kolbu mayit atau hati yang mati, adalah kebalikan dari hati yang sehat. Hati yang tidak mengenal dengan Robnya, tidak melakukan ibadah sesuai dengan apa yang diperintahkannya, bahkan selalu memperturutkan nafsu dan syahwatnya, serta kenikmatan dan hingar-bingarnya dunia, walaupun ia tahu bahwa itu amatlah dimurkai oleh Allah dan dibenci. Ia tidak pernah peduli tatkala memuaskan diri dengan nafsu syahwatnya itu, diridhoinya atau dimurkainya, dan menghambakan diri dalam segala bentuk kepada selain Allah. Kemudian yang ketiga ada kolbu marid atau hati yang sakit. Hati ini adalah hati yang hidup namun mengandung banyak penyakit. Hati ini akan mengikuti unsur kuat yang mempengaruhinya, terkadang cenderung pada kehidupan atau cenderung pada penyakit. Ada kecintaannya kepada Allah, keimanan, keikhlasan, dan tawakal kepadanya. Akan tetapi, pada hati ini juga terdapat kecintaan pada syahwat, ketamakan, hawa nafsu, dengki, kesombongan, dan sikap bangga diri. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana bentuk perilaku manusia yang mencerminkan dengan hablu minallah dan hablu minanas? Hablu minallah dilaksanakan dengan ibadah atau merupakan aspek ubudiyah atau suatu ritual ibadah kepada Allah. Imam Ghazali pernah ditanya mengenai ubudiyah ini. Kemudian beliau menjawab, ubudiyah adalah kumpulan 3 hal, yakni yang pertama menunaikan perintah syariat, kedua rela dengan ketentuan dan takdir serta pembagian rezeki dari Allah, dan yang ketiga meninggalkan kehendak nafsunya untuk mencari keridhaan Allah. Kemudian ada hablu minanas, yaitu merupakan hubungan dengan sesama manusia dalam bentuk muamalah. Amala yu'amilu, muamalat yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain. Hubungan manusia dalam interaksi sosial termasuk masalah harta, waris, dan jual beli. Dan pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana pandangan paradigma psikologi Islam dalam memandang manusia? Ada 2 paradigma dalam psikologi, yaitu paradigma mekanistik dan humanistik. Paradigma mekanistik ini adalah paradigma yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum kualitas dalam memahami manusia. Manusia itu dipandang sebagai objek dalam realisasi alam manusia. Kemudian paradigma humanistik adalah paradigma yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan kualitas kemanusiaan. Manusia dipandang sebagai subjek dalam realisasi manusia alam. Manusialah yang menentukan dan berkuasa atas dirinya sendiri. Dengan demikian, paradigma humanistik memandang manusia sebagai makhluk subjektif, interdeterministik, optimistik, dan humanistik. Sekian pemaparan jawaban dari saya. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.